warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Insight Jember. Kita lanjutkan sekarang halaman 134 ya, tentang kubus. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan akan bisa dilihat secara urut dan runtut ya. Di thumbnailnya ada nomor halamannya. Ya, di judulnya juga ada nomor halamannya. Ya. Oke. Kita akan bahas sekarang. Oh ya, link dari playlist ini ada di kolom deskripsi ya. Kita bahas kubus. Ini adalah komponen-komponen kubus ya. Ada bidang diagonal ya. Di sini adalah bidang yang merupakan diagonal ya, atau diagonal yang merupakan bidang. Ya, di sini ED BC H. Ini adalah bidang diagonal. Yang kuning itu adalah bidang diagonal. Paham ya? Yang kuning bidang diagonal. Terus kita punya apa lagi? Kita punya sisi. Sisi ini adalah bagian luarnya. Misalnya ini adalah kubusnya, sisi itulah ininya. Bagian luarnya sini. Jadi bagian alas ini sisi alas namanya ABCD, sisi atapnya EFGH dan seterusnya ya. Tembok kanannya BCGF. Nah, itu adalah sisi. Nah, ujung-ujungnya ini namanya titik sudut. A, B, C, D, E, F, G, H itu adalah titik sudut. Nah, garis yang dari A ke B, dari B ke C ya, garis yang berwarna coklat muda ini adalah rusuk ya. Nah, BC ini adalah diagonal sisi. Jadi diagonal sisi itu diagonal yang ada di sisi. Kalau diagonal ruang, diagonal yang ada di dalam ruang, menembus. Diagonal ruang dari ujung atap sampai ujung lantai ya, gitu. Ujung atas sampai ujung lantai ini adalah diagonal ruang. Nah, di sini kita ada nama-namanya. Nama bangunannya adalah kubus ABCD EFGH. Ya, kubus ini namanya adalah ABCD EFGH. Namanya merupakan pojok-pojoknya. Ya, ABCD EFGH dibacanya berlawanan arah dengan jarum jam ya. Arahnya itu berlawanan arah jarum jam, berlawanan arah jarum jam ya. Nah, kemudian harus urut dan ingat E itu di atasnya A, E itu di atasnya A ya. Oke, rusuknya adalah AB, BC ya, CD ini adalah garis coklat, ini adalah rusuknya. Rusuk merupakan ruas garis ya, ruas garis AB, BC ya, gitu. Sisinya adalah ABCD adalah sisi alas, EFGH sisi atap ya. Di sini ABFE, ABFE adalah sisi tembok depan atau kita sebutnya sebagai sisi frontal ya. ABFE, ABFE ya, ini frontalnya. Nah, EFGH ini atap ya, ini atap, ini frontalnya. DCGH, DCGH ini adalah sisi belakangnya ya. BCGF, BCGF sisi temboknya ya. Kita menyebutnya ortogonal gitu ya. Oke, titik sudutnya ABCDEFGH, pojok-pojoknya, ujung-ujungnya. Nah, ini adalah titik sudut. Diagonal sisi adalah AF, BE. Nah, diagonal yang ada di sisi. BG termasuk ya. BE, nah ini termasuk diagonal sisi. Dari EB yaitu diagonal sisi. Ya. EB dan misalnya BE dan EB itu sama saja ya. Jadi dibolak-balik, dibalik bolak untuk nama garis sama saja. Diagonal ruangnya ada HB ya, bisa HB, bisa EC, bisa GA. Nah, jumlahnya ada berapa? Ada 4. Diagonal, bidang diagonalnya, nah, bidang diagonalnya sama ya. Ada 6 sama dengan yang sebelumnya kita bahas itu apa, pada balok. Ya, jadi komponennya rusuknya ada 12, sisinya ada 6, titik sudut ada 8, diagonal sisi atau diagonal bidangnya ada 12, diagonal ruangnya ada 4 dan diagonal bidang diagonalnya ada 6. Berdasarkan komponen tersebut, kubus memiliki sifat mirip dengan balok. Bedanya sisi kubus persegi ya, dan tiga pasang bidang sejajarnya sama dan sebangun. Ya. Nah, intinya rusuk-rusuk pada kubus ini sama panjang, sedangkan pada balok tidak ya. Selebihnya jumlah-jumlah ininya sama semua ya.
Oke, sekarang sisi sejajar. Perhatikan gambar berikut. Sisi, ya, atap dengan alas ini adalah sisi yang sejajar. Tembok kanan dengan tembok kiri sisi yang sejajar. Tembok depan dengan tembok belakang juga sisi yang sejajar. Ya, sisi di sini adalah bidang ya. Beda dengan bangun seperti ini, bangun datar seperti ini, yang dimaksud sisi adalah garisnya. Kalau ini yang dimaksud sisi adalah bidangnya. Ya. Sisi ADHE itu sejajar dengan BCGF. Nah, sisi yang dikasih warna merah muda ini adalah sisi tembok kiri sama dengan tembok kanan. Sisi yang sejajar jarak setiap titiknya sama. Begitu juga dengan sisi ABCD. Sisi dari alasnya itu sejajar dengan sisi atap EFGH, sama sejajar ya. Nah, beriringan gini. Ya, setiap titik jaraknya sama. Setiap sisi yang berkorelasi maksudnya dari E ke A, B ke F, C ke G itu sama, D ke H sama. Dan sisi sejajar dan sisi ABFE, sisi tembok depan ini sejajar dengan tembok belakang. Oke? Asyik mencoba. Perhatikan gambar berikut. Nah, berdasarkan gambar di atas, coba kamu gambar kembali di buku tulismu. Tentukan nama bangun, rusuk, sisi, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, bidang diagonal, dan sisi-sisi yang sejajar dari masing-masing bangun. Apabila kesulitan menggambar sendiri, boleh menjiplak. Nah, kita akan lihat di sini pada kubus. Ini ada kubus, ada balok ya. Untuk kubus, ya, kita akan tentukan kubus, tentukan nama bangun rusuk ya, tentukan nama bangun dulu. Nama bangun saya kasih warna merah ya, kubus. Nama bangun namanya adalah PHRS ya, jadi kubus PHRS titik TUVW. Nah, seperti itu. Sekarang untuk rusuk saya pakai warna biru. Rusuk ya, rusuk adalah PH, ada PH, terus ada HR, ada RS, ada SP, ada PT, ada QU, ada QRV ya, 1 2 3 4, 1 2 3 kurang 1, ada SW. Terus kita punya apalagi, saya pakai warna hijau. Sisi kita punya sisi PHUT atau alas dulu ya, PHRS. Ini sejajar dengan TUVW. Kemudian yang PHUT sejajar dengan SRUV. Terus kemudian temboknya PSWT sejajar dengan PHVU. Nah, sisi titik sudut ya, saya pakai warna biru muda. Titik sudut kita punya PHRS, terus TUVW, apalagi titik sudut sudah, diagonal sisi, banyak. Diagonal sisi ya, diagonal sisi kita punya diagonal sisi ya, bisa PU ya, PU. Kita punya HT ya, kita punya
yang depan ya, sama yang belakang. Sekarang SV ya, SV dan RW. Di sini kita depan belakang sudah. Sekarang tembok kiri, tembok kanan. Alas dan atap sudah tadi. Alas dan atap terakhir aja. Tembok kiri, tembok kanan. PU TH ini baru tembok depan, tembok belakang ya. Sekarang tembok kiri, tembok kanan. PW dan TS. PW, TS, tembok sini, HIV dan UR. HIV, UR. Sekarang tembok alas PR, SG. Atapnya TV, WU. Banyak ternyata dibutuhkan tempatnya. Terus diagonal ruang. Ya, diagonal ruang. Saya pakai warna coklat. Ya. Diagonal ruang. Diagonal ruang. Saya taruh sini ya. Diagonal ruang. Diagonal ruang kita punya di sini PV dan WH. PV, WH ya, dari P ke V, dari W ke H, terus dari T ke R dan U ke S. TR, US, ini diagonal ruangnya. Sekarang bidang diagonal. Bidang diagonal saya pakai coklat muda. Bidang diagonal. Bisa bidang diagonal ini TWRH ya, TWRH ya, TWRH. Sekarang bidang diagonal TWRH, terus kemudian PUVS ya, PUVS. PUVS. Terus ini TURS. TURS. TURS dan TURS dan WVJP ya, WVJP. VJP. VJP. Masih kurang 2 lagi. Nah, WU ya di sini ya. WUJS. Ya, WUJS. WUJS, terus kemudian yang ini. TVRP. 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 Terus kemudian sisi yang sejajar dari masing-masing bangun. Sisi yang sejajar saya pakai hitam. Sisi alas yaitu PHRS sejajar dengan TUVW. TUVW. Ya, sisi yang sejajar ya. Kemudian PGRS dengan TUVW, terus ini atap dengan alas, tembok kiri dengan kanan, ya. PSBT, ya dengan UVRVU. Nah, kemudian tembok kiri kanan sekarang alas dan atap PGRS sejajar dengan TUVW. Oke, ini semua sudah kita jawab untuk baloknya. Untuk kubusnya kalian kerjakan sendiri ya. Caranya sama. Hanya hurufnya saja yang berbeda. Huruf P diganti J, huruf H diganti K, R diganti L, S diganti M,
T diganti N, U diganti O, V diganti P, dan W diganti G. Jadi pada intinya sama, diganti saja hurufnya. Ya, oke, asyik mencoba lagi. Ya, karena kalau kita ngerjakan yang itu tadi, ya, caranya sama nggak asik ya. Nah, kita lewatin aja yang balok. Asyik mencoba, gambarlah sebuah balok yang memiliki diagonal ruang. Nah, ini kita akan menggambar sebuah balok yang memiliki diagonal ruang. Nah, ini balok seperti ini ya. Kita gambar persegi panjang dulu. Persegi panjangnya ada dua, ya, di depan dan belakang. Ya, seperti ini ya. Harus sama. Persegi panjangnya depan dan belakang. Yang belakang di sini kasih putus-putus ya, terus kita hubungkan. Nah, kita hubungkan seperti ini. Yang ini putus-putus. Nah, yang kita inginkan adalah ada diagonal ruang KR. Ya. Sebentar, sisi NMRS sejajar dengan KLKP. Ya. KNML sejajar dengan sisi PSRG. Ya, kita coba-coba ya. Hurufnya apa aja ini? KLMNOP JR mungkin ya. Habis KLMNOP JR, kelihatannya urut seperti ini ya. KLMNOP JR mungkin seperti ini. Coba aja. Kita bikin seperti itu. K L M N O P Q R. Kalau nggak bisa ya kita rubah. Coba kita lihat. Diagonal ruangnya KR. Dari K nggak bisa. KR ini diagonal sisi. R-nya berarti posisi di sini. Coba. Jadi R-nya posisi di sini. R posisi KR itu diagonal ruang macamnya. Nah, mungkin O P Q R mungkin. Coba ya. KR diagonal ruang betul. PM diagonal ruang betul. Oke, ini sudah betul. Q dari N ke Q. Loh, bukan. N ke Q bukan. Ini Q berarti posisi di sini. O di sini. Nah, N ke Q ini adalah diagonal ruang ke SL. Oh, ada huruf S-nya ya. KLMN. Oh. OPQ RS. M ada M di sini. N ada S ya. Di sini tidak ada S. KLMN PQRS mungkin ya. PQRS. Oh, ada O. Oh, gak ada O ya. PQRS ya. KLMN PQRS mungkin. PQRS mungkin lah ya. Coba aja kita cek dari awal. KR diagonal ruang. Oke. PM ada. Loh, P-nya enggak ada. Hurufnya apa aja sih? Coba kita cek huruf yang tersedia apa aja. Yang jelas KLMN itu ada. KLMN ada. Bentar. Ini hurufnya apa aja? KLMN. Ya. Di sini ada P, ada Q, PQ, SL. Oh, PQ SL ya, SL. Oke. K L M N enggak urut ternyata ini ya. PQL. K itu diagonal ruang dengan RR pasti di sini ya. P dengan M. P pasti di sini ya. N dengan Q. Dengan Q. Q pasti di sini. N dengan Q ya. Oke, S dengan L. S dengan O, P, S, R, Q. Coba ya kita. Yang ini sudah oke, sudah sip. Sekarang
Sisi KNSP sejajar dengan LMRG ya sudah betul, sip, ini sudah sejajar. NMRS sejajar dengan KLGP sip, sudah. KNML ini alas ya, alasnya sejajar dengan PSRG sudah, sip ya. Cuman namanya biasanya seharusnya kan berlawanan arah jarum jam ya, ini disebut searah jarum jam dia ya, PSRG-nya. Tapi sebenarnya ya boleh-boleh aja ya, asal berurut. KNML ya, ini kan searah jarum jam, di sini PSRG. Oke. Jadi gambarlah barok diagonal ruang sisi sejajar K, atau boleh kita balik ya, KNML. Nah, kalau kita ingin dibikin apa ya, bikin berlawanan arah jarum jam agar ini lebih pas ya, KNML-nya ini ya, ini kita balik, N-nya ditaruh di sini ya, jadi boleh juga seperti itu. Kan kita memang ada unsur coba-coba ya, KNML ini kita del dulu, KNML biar searah jarum berlawanan arah jarum jam ya. KNML ini kita biar sesuai dengan teori ya, KNML PSRG kita searahkan dengan jarum jam, PSRG kita bikin perlawanan maksud saya, PSRG. Memang ini unsur coba-coba, PSRG. Nah, coba kita cek sekali lagi. KR adalah diagonal ruang, oke. PM diagonal ruang, sip. NG diagonal ruang, sip ya. SL adalah diagonal ruang, sip ya, oke. KNSP sejajar dengan LMRG, sip ya. KLSP ini adalah tembok depan, ini LMRG adalah tembok belakang, sip. NMRS sejajarkan KGP, NMRS sejajar dengan KLGP, sip ya. KNML sejajar dengan PSRG, sip. Arahnya sudah benar. Jadi ini adalah jawaban dari halaman asik mencoba ini ya, ada unsur coba-coba ya. Untuk limas kita bahas sekarang. Limas piramida adalah contoh dari bentuk limas segi empat. Nah, ini adalah limas segi empat. Nama limas itu dari alasnya. Kalau ujungnya selalu seperti ini ya. Ada limas segitiga, ada limas segi empat, ada limas segi lima. Pokoknya kalau ujungnya runcing seperti ini namanya limas. Lah nama limasnya diambil dari seginya. Oke, ini propertinya atau komponen-komponennya bangun limas segi empat. Nama bangun adalah T ABCD. T disebutkan dulu, T titik ABCD, dan berlawanan arah dengan jarum jam ABCD. Oke. Sisinya adalah sisi bawahnya adalah segi empat. Sisi bawahnya adalah segi empat ABCD ya. Terus sisi tegaknya, walaupun ini miring disebut sisi tegak ya, ini namanya sisi tegak disebutnya, sisi tegak ya. Ini adalah sisi tegak ya, ini sisi tegak. Nah, sisi tegaknya itu ada ABT ya, BCT, kemudian CDT dan ADT. Oke.
rusuknya seperti biasa, rusuk adalah dari A ke B, dari B ke C, ini ada rusuk jadi C ke D, dari D ke A, dari A ke T, dari T ke B. Ya, ini adalah rusuknya, oke. Titik sudutnya adalah ujung-ujungnya A, B, C, D, T. Ini titik sudutnya. Komponen 5 segi 4, rusuknya ada 8. Satu, yang rusuk alas ada 4, ya, rusuk alas ada 4, terus rusuk tegaknya ada. Jadi ini namanya rusuk tegak. Rusuk tegak. Ya, rusuk tegaknya ada 4 juga. Jadi total 8. Sisinya ada 5. Sisi alas 1, ya, sisi tegaknya ada 4. Jadi total 5. Titik sudutnya ada 5. Ujung sini 1 2 3 4, ujung atas 1. Diagonal sisi atau diagonal bidang ada 2. Ya. Sebentar, ini casnya mau habis. Nah, nanti aja. Oke. Titik sudutnya diagonal sisi atau diagonal bidangnya ini sisi ini. Nah, ini adalah sisi diagonalnya. Ini di gambar putus-putus. Nah, ini kalau saya arsir. Nah, di sini AT, ACT atau TAC ini adalah diagonalnya. Ada 2, ATC dan BDT. Nah, itu adalah diagonal ruangnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sifat-sifat 5 segi 4 sesuai dengan komponen pada tabel. 5 segi 4 memiliki 5 sisi, terdiri dari 4 sisi berbentuk segitiga dan 1 sisi berbentuk segi panjang atau segi 4, ya. Bangun ruang ini tidak memiliki diagonal ruang, adanya diagonal, bidang diagonal, ya. Bidang diagonal ada, diagonal ruang tidak ada. Gambarlah segi 4 T. Tentukan nama rusuk, sisi, diagonal dan sisinya. Sebentar. Ini ada. Oke, ya. Ini kita gambar di sini aja. Nah, banyak tempat kosong di sini. Gambarlah 5 segi 4. Jadi kita gambar alasnya dulu. Ini garis lurus seperti ini, ya. Terus ini garisnya putus-putus, ya. Terus di sini kalian kasih garis ke sini, terus ini putus-putus. Terus di sini kasih garis bantu, ya. Biar kita enak, kita kasih garis bantu seperti ini, ya, agar tahu tengahnya di mana. Tengahnya di sini. Ya, kita tarik garis lurus, tegak lurus ke atas. Nah, setelah itu baru kita hubungkan. Ya. Nah, di sini adalah T-nya. T-nya di sini. Terus kita hubungkan. Kita kasih nama VXZZ. Jadi ini T-nya nanti, ya. Terus kita kasih nama. Ini garisnya putus-putus yang dalam. Yang di dalam ini putus-putus. Yang dengan ini enggak putus-putus, solid. Ini garisnya solid. Ini garisnya solid. Yang putus-putus cuma satu ini aja untuk tegaknya. Terus kita kasih nama, ya. Di sini jelas T, puncaknya top, ya. VXZZ. VXZZ di sini, ya. Kita kasih coret seperti ini untuk membedakan dengan angka 2. Nah, kemudian tentukan nama rusuk. Nah, untuk rusuk ada 8. Ada 8, ya, rusuk. Nanti ada rusuk VX, ya, adalah VX, kemudian XY, kemudian ZZ, kemudian ZV, kemudian ada TV, TX, TY, dan TZ. Ini nama rusuknya, ya. Sisi, ya. Rusuknya ada 8, ya. Sisi ada 5. Sisi, ya. Nanti ada sisi yang alas VXZZ, terus ada TVX, kemudian ada TXY, terus ada TZZ, terus ada TZV. Nah, ini sisinya.
diagonal sisi. Diagonal sisi hanya 2 ya. Diagonal sisi ada 2, nanti diagonal bidangnya juga ada 2. Diagonal sisi itu hanya VY dan ZX ya. Diagonal, kalau bidang diagonal nggak ditanyakan tapi saya kasih sekalian, TXY, TXV, TXV dan TZX. TZX. Nah, itu adalah diagonal bidang ya. Diagonal bidang diagonal sebenarnya ya, bidang diagonal. Diagonal ruangnya enggak ada. Ya. Diagonal sisi atau diagonal bidang itu ada bidang diagonal. Oke, itu terus ya. Untuk prisma segitiga akan kita bahas di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.